Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Teman Ngaji Online. Mari kita simak bersama kajian Islami Ustazah Halimah Alaidrus dengan tema Istiqomah menuju ridho Allah. Semoga bermanfaat. Kamu hanya sibuk memikirkan urusan kecantikanmu. Kamu hanya sibuk memikirkan urusan kesehatanmu. Kamu hanya sibuk mencari-cari cinta seorang manusia. Mengejar-ngejar cinta seorang manusia, kiranya akan menjadi seperti apa saat kamu kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ajalmu tiba. Maka teman-teman, yuk, yang kiranya tidak akan dibawa mati, nggak usah bela mati-matian. Sepakat? Yang kiranya nggak dibawa ketika kita menuju ke dalam alam kubur kita, nggak usah segitunya kamu kejar abis-abisan sampai bahkan nggak halal nggak haram kamu terjang semuanya demi mencari cinta seorang laki-laki, sampai semua yang haram-haram dikerjain. Kamu hamba Allah, dek, kamu hamba Allah, kamu hamba Allah. Laki-laki yang kamu kejar abis-abisan itu, begitu kamu meninggal dunia, sudah tidak akan bermanfaat apapun untukmu. Harta, gak usah sampai segitunya kamu kejar-kejar abis-abisan. Lagian urusan dunia tuh cuma segini-gininya aja kok. Antara orang duitnya banyak sama orang duitnya sedikit, nggak terlalu banyak bedanya, Bu. Saya kasih tahu, nggak terlalu banyak bedanya kesenangan dunianya. Saya banyak ketemu orang duitnya banyak, saya juga ketemu orang duitnya nggak banyak. Saudaraku sekalian, perbedaannya tuh nggak terlalu banyak. Makan satu piring juga, nggak kemudian karena duitnya banyak makannya jadi 5 piring gitu, nggak juga. Orang walaupun bajunya banyak nggak bakalan pakai tumpuk-tumpuk 5 gitu. Lagi pula antara yang mahal sama yang murah, perbedaannya tuh nggak banyak. Pakai baju mahal sama pakai baju murah, bedanya nggak banyak, teman-teman. Bedanya nggak banyak. Kadang-kadang ibu-ibu malah demenan pakai baju yang murah-murah, apalagi udah ada bolong-bolongnya ya, Bu. Betul? Masya Allah. Lauk paling enak adalah rasa lapar. Betul? Mau lauknya apapun, kalau kita makan dalam keadaan sangat lapar, enak semuanya jadinya. Saya pagi ini makan nasi kuning, enak, lahap saya makannya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, lauk paling enak, makanan paling enak adalah makanan yang dimakan di saat lapar. Jadi bukan tentang seberapa enak makanan itu, tapi tentang seberapa laparnya kamu terhadap makanan tersebut. Saudaraku sekalian, tempat tidur paling nyaman adalah rasa kantuk. Kalau udah ngantuk, Bu, ini di majelis ada yang duduk di pojokan, ngeliatin saya tapi kayak nggak ini gitu, nggak fokus. Dengerin saya tapi udah nggak nyambung. Nguap lagi, ngantuk. Apalagi pas di bawah kipas angin. Nggak peduli sama kondisinya kayak gimana, kalau ngantuk
udah paling enak itu. Ada banyak orang-orang yang berada di hotel berbintang 5 sekalipun, tapi mereka nggak bisa tidur kecuali dengan minum pil tidur. Saudaraku sekalian, karena memang yang paling nyaman itu bukan soal di mana kamu tidur, tapi soal seberapa ngantukmu. Itu dunia, kayak gitu sifatnya. Kesenangannya dunia sesuatu yang sangat terbatas. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, nggak usah kejar dunia, nggak usah kejar dunia. Sesaat serasa berpihak pada kita, di saat yang lain serasa tidak bersahabat buat kita. Nggak usah kejar cintanya manusia, dek. Sesaat kita dipuja, sesaat kita dicaci maki olehnya. Dunia segitu aja, segitu aja. Yang penting buat kita kejar adalah ridhonya Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ridwanullahi akbar, wa ridwanullahi akbar. Dan keridhaan Allah adalah sesuatu yang paling besar. Allah kalau sudah ridho, dengarkan ucapannya kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Allah berfirman kepada Nabi Daud, ya Daud, utlub ridaya. Wahai Daud, carilah keridhoanku. Sebab aku kalau sudah ridho kepada seseorang, aku ridhoi dia, aku bahagiakan dia dunia akhiratnya. Bahkan aku akan ridhoi dia sampai keturunannya yang ketujuh. Wahai Daud, hati-hatilah terhadap murkaku. Karena aku apabila murka kepada seseorang, aku akan sengsarakan hidupnya, hingga bahkan bisa sampai kepada keturunannya yang ketujuh. Allah kalau udah cinta sama seseorang, bisa dibahagiakan hidup orang tersebut. Orang tuanya diikut dibahagiakan, anak-anaknya ikut dibahagiakan, menantunya ikut dibahagiakan, cucunya lahir ikut Allah bahagiakan. Cucunya udah besar menikah, mantu cucunya ikut dibahagiakan, terus sampai kepada garis keturunan yang ketujuh. Allah kalau udah cinta. Allah apabila cinta kepadamu, dek, tidak masalah andai teman-temanmu yang lain sudah pada nikah. Allah kalau udah cinta kepadamu, dek, tidak masalah andai kalau datang hari raya semua bertanya, kalau kamu kapan nikahnya? Allah kalau udah cinta kepadamu, dek, tidak masalah andai apa yang orang-orang lain punya kamu tidak memilikinya. Jika Allah sudah mencintaimu, dibahagiakannya hatimu, dimuliakannya hidupmu dari dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Allah kalau sudah ridho kepadamu, bu, Allah ridho padamu. Allah akan jadikan suamimu ridho padamu tanpa usaha yang berlebihan. Sebab ada perempuan-perempuan usaha segala macam usaha untuk bisa jadikan suaminya sayang padanya, tapi suaminya nggak punya rasa sayang padanya. Sebaliknya, perempuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala,
Dia akan lihat anak-anaknya hormat padanya. Dia akan lihat suaminya sayang padanya, keluarganya sayang padanya. Karena dia diridhoi Allah. Karena dia diridhoi Allah. Perempuan yang mendapatkan ridhonya Allah, apapun yang dia inginkan akan sangat mudah untuk Allah mengaruniakan padanya dunia maupun akhirat. Lantas gimana caranya Ustazah biar dapat ridhonya Allah? Sehingga sekalian saya muliakan, istiqomah menuju ridho Allah ini gimana caranya? Yuk kita pelajari. Satu, kalau kamu pengen mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam keistiqomahanmu, nomor satu adalah taubat dan tinggalkan dosa. Itu syarat mutlak untuk dapat ridho Allah. Sebab keridhoannya Allah terletak pada ketaatan kita padanya. Allah ridho kalau kamu taat. Kamu sholatnya benar, kamu tidak buka aurat, kamu enggak zina, kamu tidak judi, kamu tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Di sana terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perbuatan dosa. Adik-adik jangan pacaran. Tinggalin dosa. Ustazah mau Ramadan nih. Saya kalau Ramadan putus dulu Ustazah, ntar habis lebaran nyambung lagi. Ada yang begitu? Mana orangnya? Yuk, tinggalkan yang haram dek. Jadi gimana nih Ustazah? Putus apa enggak nih? Putus aja atau sekalian halalkan. Jadi yang punya hubungan yang haram, mumpung nih katanya kan kalau bulan puasa berbukalah dengan yang manis. Biar ada temen buat sahur, buat buka. Sekalian halalkan aja dek. Jangan mau berada dalam hubungan yang haram. Kamu hamba Allah, kamu begitu berharga. Jangan mau sama yang Allah haramkan. Hanya akan menjadikan hidupmu hina. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, orang tuh masuk surga semuanya bangga ila ashabuz zina, kecuali orang yang waktu hidup di dunianya pernah berzina. Orang yang waktu hidup di dunianya pernah berzina, andai pun Allah udah ampuni dosanya, kemudian dia masuk ke dalam surga Allah, satu-satunya orang, satu-satunya kelompok orang yang kalau masuk surga, dia masuk surga dengan menundukkan kepala. Sampai di surga aja malu. Orang yang pernah zina waktu hidup di dunia. Jauhi perbuatan haram. Pengen dapat ridhonya Allah, pengen dapat cintanya Allah, pengen dapat kasih sayangnya Allah, tinggalkan perbuatan dosa. Jangan dekat-dekat sama zina. La taqrabu zina kata Allah. Janganlah mendekati zina. Sekarang nih musim, enggak cuman adik-adik yang dekat sama zina, kadang ibu-ibu juga.
Udah punya suami, malam-malam WhatsAppan sama suami orang. Tapi semoga itu hanya terjadi di Jakarta sana ya. Mudah-mudahan gak sampai ke Malinau sini insyaallah. Dia pikir, gak ada yang lihat ini, suami saya gak lihat. Betul Bu, suamimu tidak lihat, tapi Allah lihat. Betul, HP-mu habis itu kamu hapus chatnya, betul. Tapi yang sudah ditulis sama malaikat tidak bisa kamu hapus begitu saja. Hati-hati, hati-hati. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban untuk setiap dosa yang kamu lakukan. Terus bilangnya, Ustazah suami saya juga kayak begitu. Suka kirim chat sama perempuan yang bukan istrinya. Saya cuman bales aja Ustazah. Bu, bales itu biar jadi urusan Allah. Kamu gak usah ikut serta dalam acara balas-membalas. Karena apa yang kamu lakukan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Jangan mau di akhiratnya susah, Bu. Jangan mau di akhiratnya susah, Dek. Jangan mau di akhiratnya susah, Nek. Mudah-mudahan Allah bisa jaga kita dari segala dosa demi dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Jauhi zina, jauhi riba, berhutang dengan bunga, jauhi. Ustazah, kalau utang kan kalau nggak pakai riba nggak ada yang mau ngutangin kita Ustazah kalau nggak pakai bunga. Jangan berhutang. Ya tapi kan saya kepengen beli tas yang kayak begitu. Saya kepengen ganti panci. Saya kepengen ganti horden. Jangan suka memaksakan diri. Sering saya sampaikan di mana-mana. Sesedikit apapun uangmu, sesedikit apapun rezekimu cukup untuk membiayai hidupmu, tapi sebanyak apapun rezekimu gak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidupmu tenang, jangan banyak gaya. Jelas? Kalau ada silahkan aja. Tapi kalau nggak ada, jangan suka maksa. Nanti susah hidupmu, Bu. Nanti susah hidupmu. Rumahnya sih kelihatannya bagus, tapi hutang sana, hutang sini. Duniamu sempit. Kalau punya banyak utang, lagi kondangan ketemu sama orang itu, entar ditagih nih saya. Udah ngantri makanan, akhirnya mundur lagi ke belakang. Takut ditagih hutang. Susah hidupnya orang punya banyak utang, susah. Udah, terima aja. Kalau punya lebihan, usahakan untuk disedekahkan. Kalau punyanya sempit, sedikit, berusaha untuk tetap disyukuri. Insya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukuri, bakal Allah tambahi.
Jangan deket-deket sama riba. Jangan deket-deket sama riba. Saya ada kenal orang, dia cerita, saya ustazah dulu berhutang 200.000, utang riba 200.000, tiap bulan nambah bunganya, tambah besar, saya ditagih terus-terusan, saya utang lagi sama yang lain, utang yang ini lebih besar, bunganya juga naik, saya hutang lagi sama yang lain lagi. Dia bilang, ustazah utang saya asalnya 200.000 aja, tapi saya harus jual rumah untuk membayar semua hutang-hutang tersebut. Dalam waktu 5-6 tahun hutangnya kemudian menjadi ratusan juta, sampai dia harus jual rumahnya untuk bisa bayar hutang-hutang tersebut. Hati-hati, jangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu kalau mau nyolatin sahabat yang meninggal, pertanyaannya Nabi, dia punya hutang apa enggak? Kalau dibilang enggak ada hutang Rasul, Nabi nyolatin. Kalau dibilang ada hutang Rasul, Nabi tanya, ada yang mau tanggung enggak hutangnya? Kalau ada yang mau nanggung, Nabi Muhammad nyolatin. Tapi begitu punya hutang dan enggak ada yang mau nanggung hutangnya, Nabi nggak akan ikut mensolati dia. Kenapa? Syafaat Nabi Muhammad, doa orang buat orang tersebut tidak akan bermanfaat baginya. Sampai pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat meninggal, Nabi Muhammad mau nyolatin, dia udah datang. Nabi tanya, alaihi dain, dia punya hutang? Bala ya Rasulullah. Ada seorang sahabat angkat tangan, iya Rasul, dia punya hutang 2 dinar, mungkin kayak 2 juta gitu. Dia punya hutang sama saya 2 dinar ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau gitu saya nggak mau nyolatin dia. Ada sahabat Nabi Muhammad angkat tangannya, Abu Qatadah, alayya dinarin ya Rasulullah, utangnya biar saya tanggung aja wahai Rasul. Kamu Abu Qatadah tanggung utangnya? Iya. Bapak tadi yang punya utang ambil sama Abu Qatadah ya Pak. Lebaik Rasulullah. Nabi pun sholatin dia. Abu Qatadah bercerita, sejak hari itu saya memang gak punya uang 2 dinar buat bayarin utangnya orang itu. Sampai dengan saya bisa bayar berapa bulan, Nabi tiap ketemu saya, Nabi Muhammad tanya, qadaita dinaran ya Abu Qatadah, qadaita dinarain ya Abu Qatadah, kamu udah bayar belum yang 2 dinar itu Abu Qatadah? Sampai saya ngumpet-ngumpet, sampai saya nggak berani kelihatan muka di hadapan Nabi Muhammad. Karena Nabi sering sekali tiap lihat muka saya, Nabi Muhammad nanya, udah kamu bayar hutangnya Abu Qatadah? Udah kamu bayar hutangnya? Dia bilang, sampai begitu saya dapat uang, saya segera datangi orang itu, saya lunaskan hutangnya dia, baru saya tampil, saya memperlihatkan wajah saya di hadapan Nabi Muhammad. Aqadaita dinarain ya Abu Qatadah. Nabi begitu lihat saya langsung nanya, udah kamu bayar hutangnya Abu Qatadah? Saya bilang, bala ya Rasulullah. Iya Rasul, al-an qadaituhuma, baru saja saya bayar hutangnya 2 dinar itu wahai Rasulullah. Nabi Muhammad bilang, al-an baru dajiltuh ya Abu Qatadah, sekarang ini baru adem kulitnya jenazah itu wahai Abu Qatadah. Ini yang hutangnya sudah ditanggung dan bukan hutang riba. Bagaimana pula dengan yang hutangnya hutang riba, hutang yang berbunga? Hati-hati, hati-hati. Hidup kalau isinya bukan hati-hati, apalagi hidupmu kalau bukan kamu yang menjaganya, siapa lagi? Hidupmu kalau bukan kamu yang berhati-hati menjalaninya, siapa lagi?
Kamu yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hidupmu. Maka jangan jadikan keadaan apapun sebagai alasanmu untuk mengerjakan perbuatan dosa. Dek, ingat ucapan saya. Jangan jadikan keadaanmu apapun sebagai alasanmu mengerjakan dosa. Ustazah, umur saya udah 30-an tahun, belum ada yang lamar juga. Pacaran udah boleh kali ya? Belum, gak ada. Pacaran itu baru boleh kalau kamu udah halal. Habisnya Ustazah, saya udah kebelet nikah nih Ustazah. Saya deketin suami orang udah boleh belum Ustazah? Belum boleh, gak ada boleh. Jangan jadikan keadaanmu alasanmu untuk mengerjakan perbuatan dosa. Apalagi kalau kamu bilang, saya cinta mati sama dia, saya nggak sanggup hidup tanpa dia, jadi saya berzina. Naudzubillah min dzalik. Jangan jadikan cinta sebagai alasanmu mengerjakan dosa, Bu, Dek, Kak, Nak. Cinta sejati tak akan membawamu kepada dosa. Cinta yang membawamu kepada dosa bukanlah cinta, ia hanyalah nafsu belaka. Dan sesuatu yang diawali dengan nafsu yang diatasnamakan cinta akan berakhir juga dengan nafsu, dengan alasan tak ada lagi rasa cinta. Makanya saya liatin nih, yang diawali dengan aku tak sanggup hidup tanpamu akan berakhir dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Jangan kerjakan taat diawali dengan dosa. Nikahnya sih taat, tapi jangan mau diawali dengan perbuatan dosa. Adik-adik jelas? Ibu-ibu jelas? Insya mau ngawinin anak sampai berhutang-hutang buat bikin pestanya. Jangan maksa, Bu, jangan maksa. Yang adanya aja, yang seadanya aja. Islam ini tidak pernah memberatkan. Maka jangan mau bersusah-susah untuk sesuatu hal yang belum tentu membawamu kepada ridha Allah. Itu yang pertama. Kamu pengen istiqomah menuju ridha Allah, syarat nomor 1 adalah tinggalkan dosa. Ustazah, saya sih aman Ustazah, dosa zina saya nggak kerjain. Saya udah punya suami, udah ada anak. Saya dosa riba yang Ustazah sebut saya juga aman Ustazah. Alhamdulillah suami saya cukup memberi kepada saya. Saya cuman dosanya kayaknya apa nih? Marah-marah sama suami. Ada nih kayaknya nih. Ada nih kayaknya nih. Marah-marah mulu sama suaminya. Kesian yang jadi suaminya. Emang itu dosa ya Ustazallah? Kamu maunya bukan dosa gitu? Dosa itu. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah tambahkan sabarnya hati kita. Mudah-mudahan Allah tambahkan qanaah di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah tambahkan rasa syukur di dalam hati kita. Sebenarnya Bu ya, memang kita kalau lihat
Ustazah, habis suami saya tuh nggak bisa kalau nggak dimarahin, Ustazah. Coba kamu ngaca. Ya Allah Bu, kita sama suami kita tuh sebenarnya nggak jauh beda loh. Ya kayak gitu-gitu aja, 11-12. Almar'u ala dini khalilih, kata Nabi Muhammad. Seseorang tuh agamanya tergantung agama temennya. Nilai kamu tuh nggak jauh-jauh sama nilai suami kamu. Makanya kalau kamu lihat kok suami saya begini ya, kamu juga ngaca. Iya sih, ternyata saya juga begini. Gak jauh beda kita tuh sama suami. Udah, daripada sibuk-sibuk menyalah-nyalahkan dia, lebih baik introspeksi, memperbaiki diri sendiri. Insya Allah. Belajar buat nahan emosi. Ibu sama anaknya juga, Bu, tinggalkan dosa. Emang bukan cuman anak yang bikin dosa sama orang tua, Ustazah? Oh enggak, ada banyak orang-orang tua yang berbuat dosa pada anaknya. Anaknya dipukul, anaknya dicubit, anaknya dimarah-marahin, dijewer telinganya, dibanding-bandingkan sama anak tetangganya. Ibu pikir anak ibu gak sakit hati? Sakit hatinya, Bu. Dan ibu pikir itu gak dosa? Dosa, Bu. Anakmu walaupun lahir dari rahimmu, ia bukan milikmu. Anakmu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu pukulin anakmu, Allah pemiliknya nggak terima. Makanya kalau ibu-ibu bilang nih, Ustazah rezeki saya susah banget, seret banget. Coba diinget-inget, kalau kerjaanmu suka ngomel mulu sama suami, marahin anak mulu, ya wajar aja. Kalau kemudian rezekimu seret, kenapa? Yang ngasih rezeki nggak ridho padamu, hambaku dimarahin mulu, katanya gitu. Kepengen rezekinya lapang, hatinya damai, coba belajar buat bisa senyum sama suami, penuh kasih sayang sama anak, dan kamu akan lihat hidupmu akan menjadi lebih baik, insya Allah. Tinggalkan dosa. Yang kedua, kalau kamu kepengen istiqomah mencari ridha Allah, menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan tinggalkan taat. Dek, Kak, Bu, Nak, sholat 5 waktu, tiangnya agama kita. Man hafidhaha faqad hafidhad din, wa man dayya'aha faqad hadimad din. Siapa yang membangun sholatnya, dia telah membangun agamanya. Siapa yang memberdirikan sholatnya, dia telah membangun agamanya. Siapa yang menyia-nyiakan sholatnya, dia sudah menghancurkan bangunan agamanya. Tiangnya agama, sholat. Jagain sholatnya, jagain yang benar sholatnya. Kita kerjakan kalau bisa dengan berjamaah, walaupun dengan 1-2 orang di dalam rumah. Yang laki-laki sholat di masjid, jika memang rumahnya dekat dengan masjid. Atau walaupun di rumah sholat berjamaah dengan keluarganya. Saya ingat, saya punya guru almarhumah Hubabah Maryam Al-Haddar. Waktu pertama kali datang ke Indonesia, saya berpulang ke Indonesia, saya berbulan menemani beliau berdakwah di Jakarta dan sekitarnya, Surabaya dan lain-lainnya. Ada banyak perempuan-perempuan curhat kepada beliau.
menanyakan tentang permasalahan dalam rumah tangganya. Hubabah Maryam gak bisa bahasa Indonesia, orangnya gak bisa bahasa Arab, jadi saya dihadirkan sebagai penterjemah. 4 mata jadi 6 mata deh sama saya. Semua permasalahan dalam rumah tangga macem-macem. Saya yang baru nikah waktu itu Bu, baru 3 bulanan nikah. Saya jadi mikir-mikir waktu itu, ya Allah, ini saya udah nikah nih, keputusan salah apa bener ini ya? Kok kayaknya kehidupan rumah tangga gak ada yang enak ini. Subhanallah Bu, berbagai macam permasalahan rumah tangga. Hubabah Maryam diantara pertanyaannya begini, kalian sholat berjamaah gak di dalam rumah? Dan gak ada satupun yang menjawab iya. Semuanya menjawab enggak. Sholat, tapi masing-masing. Suami sholat, istri sholat, dalam rumah tapi masing-masing, gak pernah berjamaah. Habisnya Hubabah lama kalau nungguin dia sholat. Soalnya Hubabah, saya ini malas sholat sama dia. Ada aja gitu, tapi semuanya gak ada yang ngerjain sholat berjamaah. Hubabah diantara pesannya, kalau kamu pengen rumah tanggamu baik, sholatlah berjamaah dalam rumah. Satu waktu saat saya sedang berduaan sama Hubabah Maryam, saya tanya, Hubabah, apa kaitan antara sholat berjamaah dengan rumah tangga orang? Hubabah Maryam bilang, dengerin, terutama yang sudah berkeluarga. Kata Hubabah Maryam, ama tasma'i Halimah qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la yusawwuna sufufakum aw la yakhtalifanna qulubakum. Kamu gak pernah dengar Halimah hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian rapikan sof kalian atau akan bercerai-berai hati kalian. Kalau sholat berjamaah sofnya nggak rapi aja bisa bikin hati bercerai-berai, bagaimana pula dengan yang tidak sholat berjamaah sama sekali? Sholatul jamaah tajma'ul qulub. Kata beliau, sholat berjamaah itu akan mengumpulkan hati. Beliau kemudian mengatakan, ada ucapan yang benar-benar saya pegang. Ucapan ulama tuh Bu jadi obat. Dengerin nih, ucapan salah satu dari ulama perempuan yang pernah saya dapati, Hubabah Maryam. Kata Hubabah Maryam, Halimah, orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah dalam sholat berjamaah, setiap 5 waktu mereka bersama-sama berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala dalam sholat berjamaah, Allah akan kumpulkan hatinya, Allah akan satukan hatinya sebagaimana mereka bersatu dalam sholat berjamaah. Dan yang dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala tak ada sesiapapun yang dapat memisahkannya. Dengar? Siapa yang dipersatukan Allah, tak akan ada siapapun yang dapat memisahkannya. Caranya biar bersatu, bersatulah dalam ibadah, bersatulah dalam mengerjakan sholat, sholatlah dengan berjamaah. Insya kerjakan taat, istiqomah menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa ditambahin dengan yang sunnah, selain duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada sholat-sholat sunnah lainnya. Jam-jam pagi kayak begini namanya sholat duha. Nanti lagi kalau malam ba'da isya ada sholat sunnah namanya sholat witir. Bangun sesudah bangun malam sebelum subuh namanya sholat tahajud. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu rajin
rajin mengerjakannya, istiqomah mengerjakannya. Terus berusaha kamu jaga, walaupun hanya 2 rakaat tapi setiap malam. Walaupun hanya beberapa rakaat tapi tiap malam kamu kerjakan, tiap pagi kamu kerjakan, maka keistiqomahan tersebut akan membawamu kepada ridhonya Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, saya dulu tinggal di kota Tarim, Hadramaut, Yaman, di pesantren yang sama dengan Ustadz yang mengajar di Majelis Taklim Anisah ini ya, Ustadz Zakaria, betul ya? Di sini Majelis Anisah ini punya pengajian setiap hari Sabtu pagi yang diisi oleh Ustadz Zakaria. Nah, Ustadz Zakaria ini juga salah satu dari yang dulu tinggal di kota Tarim, Hadramaut, Yaman, di Darul Mustafa, belajar dengan guru yang sama dengan saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Saya Bu tinggal di kota Tarim tahun 1998. Adik-adik belum lahir tuh. Saya udah belajar di sana, tinggal bersama dengan warga masyarakat, tinggal di luar, tidak di asrama. Baru di tahun-tahun terakhir baru saya tinggal di asrama. Itu adik-adik saudaraku sekalian, mereka waktu saya ceritakan ada orang di Indonesia nggak sholat, mereka nggak percaya. Kamu bohong Halimah, nggak mungkin ada orang Islam nggak sholat. Bisa ada orang Islam nggak sholat, bukan orang Islam kali, orang Islam saya bilang, orang Islam kok, cuman memang nggak sholat. Kamu nggak lihat waktu dia sholat Halimah? Enggak, emang nggak sholat. Nggak mungkin nggak sholat. Ada orang Islam nggak sholat. Gimana mereka bisa makan? Gimana mereka bisa tidur? Mereka nggak percaya ada orang Islam nggak sholat. Kenapa? Karena di lingkungan mereka Bu, bukan hanya nggak sholat berjamaah saja dianggap seperti melakukan sebuah kriminal. Ada ibu-ibunya, ada anak di sana cerita, dia bilang, ibu saya tadi malam, ibu saya, dia bilang sepanjang hari marah sama anak-anaknya. Gara-garanya anak-anaknya pada pergi semuanya, pas waktunya sholat ibunya sampai nggak bisa ada orang nemenin beliau, sehingga beliau sholat sendirian. Benar-benar istiqomah mengerjakan taat. Saya punya gurunya guru saya, ibunya guru saya, Hubabah Zahra almarhumah. Saya waktu zaman Covid tahun 2020, saya nulis buku Bidadari Bumi yang kedua. Ada di antara perempuan di situ yang mau saya masukkan, Hubabah Zahra, tapi saya nggak tahu banyak cerita tentang beliau. Akhirnya saya kirim surat, saya kirim WhatsApp kepada cucunya, yaitu putrinya Habib Umar, untuk saya minta diceritakan tentang neneknya. Dituliskan cerita tentang Hubabah Zahra. Salah satunya cerita ini. Ibu saya Hubabah Zahra dari sebelum menikah sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Dari sebelum balik, dari sebelum balik, gak pernah ninggal sholat tahajud. Pantas aja ya Bu, anak-anaknya jadi ulama, anak-anaknya jadi orang soleh solehah. Ibunya gak pernah ninggal sholat tahajud. Dia bilang, satu malam beliau ketinggalan sholat tahajud, dan itu jadi satu-satunya malam beliau ninggal tahajud. Malam itu tidurnya terlampau larut, keadaan kesehatan beliau juga sedang tidak mendukung. Waktunya pagi sebelum subuh beliau nggak bangun, kebangun-bangun udah suara azan. Anaknya bercerita, beliau bangun dalam keadaan gemeteran badannya sampai nyaris nggak bisa berdiri. Dia bilang, azan, dah azan al-fajr.
Itu suara adzan subuh itu. Ya Allah, saya malam ini nggak bangun tahajud. Saya malam ini nggak bangun nih tahajud. Ya Allah, Zahra magamat lailatha. Ya Allah, Zahra nggak bangun malam ini. Ya Allah, Zahra nggak bangun malam ini. Beliau nangis. Ya Allah, samihni ya Rab, samihni ya Rab. Ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Beliau pergi wudu, habis wudu beliau sholat taubat. Sebelum beliau mengerjakan sholat subuhnya, nangis sepanjang hari tersebut. Bukan karena kehilangan sesuatu, bukan karena tertimpa sesuatu, akan tetapi karena kehilangan sholat tahajud. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah, istiqomah dalam jalan Allah, istiqomah menuju ridhonya Allah. 1. Tinggalkan dosa. 2. Istiqomah dalam mengerjakan ibadah. Istiqomah dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, nih bentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Puasanya yang benar, tarawehnya jangan ditinggal. Insya perbanyak membaca Al-Quran. Sholat berjamaah jangan ditinggal. Katanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, seorang ulama terkemuka, menulis kitab An-Nafahat Ar-Ramadaniyah. Kata beliau, kamu kalau kepengen dapat Lailatul Qadar, kerjakan 3 hal. Yang pertama, sum anil ma'asi kama sumta anil akal wasyarab. Berpuasalah kamu dari dosa-dosa sebagaimana kamu telah berpuasa dari makan dan minum. Tinggalin dosa. Termasuk dosa ngomongin orang, termasuk dosanya bohong, termasuk dosanya yang tadi pacaran. Ya, tinggalin. Berarti habis lebaran nyambung lagi Ustaz ya? Jangan. Jangan. Itu 1. Kedua, kata beliau, jangan tinggal sholat berjamaah. Semua jamaah kalau bisa sepanjang bulan suci Ramadan. Terutamanya jamaah isya sama jamaah subuh. Sebab man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Wa man shallal fajr fi jamaah faka'annama qama al-lail kullah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang sholat isyaknya berjamaah seperti tidak tidur setengah malam untuk sholat. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah seperti tidak tidur sepanjang malam untuk sholat sunnah. Jangan tinggal sholat berjamaah. Yang ketiga, kata beliau, jangan tinggal sholat tarawih. Jika ketiga hal tersebut kamu laksanakan sepanjang bulan suci Ramadan, sangat mungkin ketika datang Lailatul Qadar kamu berhasil mendapatkannya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar seperti beribadah 83 tahun lebih. Mudah-mudahan tahun ini kita dapat Lailatul Qadarnya. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kamu pengen bisa istiqomah menuju ridhonya Allah, kamu lurus menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi istiqomah meninggalkan dosa, yang kedua istiqomah mengerjakan taat, yang ketiga istiqomah dalam berakhlak yang mulia.
Apa tuh akhlak yang mulia? Bersih hatinya dari kebencian terhadap siapapun. Pesan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Anas bin Malik, ya ghulam, in istata'ta an tusbih wa tumsi wa laysa fi qalbika syai'un ala ahadin min ibadillahi faf'al. Wahai Anas, kata Nabi Muhammad, berusahalah nak, usahakan dari pagi kamu membuka mata sampai malam kamu kembali terpejam matanya. Dari bangun tidur pagi sampai kamu tidur lagi malam hari, usahakan agar di dalam hatimu tidak memiliki kebencian terhadap siapapun. Milikilah hati penuh kasih sayang. Belajar, belajar. Ini Bu, sesuatu hal yang jadi PR hidup kita nih. Jagain hati. PR paling sulit menurut saya. Jagain hati agar tidak memiliki kebencian terhadap siapapun, dan agar hatinya bisa selalu memiliki kasih sayang terhadap siapapun. Akhlakmu, milikilah akhlak yang mulia. Akhlak mas suami. Sayyidah Khadijah, istri Nabi kita Muhammad, para ahli sejarah sampai mengatakan tentang beliau, innaha maqalat la qattu 'inda zawjiha. Sesungguhnya Khadijah adalah perempuan yang tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Ibu terus langsung jawab, ya itu kan suaminya Nabi Muhammad Ustazah. Kalau Sayyidah Khadijah suaminya kayak suami saya, kayaknya nggak bisa gitu juga dah. Bu, suami ibu kalau diomongin juga gitu sama aja. Saya mau jadi suami yang baik gimana ya? Masalahnya istri saya di ini. Kalau saya punya istri kayak Sayyidah Khadijah, bakalan baik dah saya. Terus aja kalau mau saling salah menyalahkan ya. Tapi masalahnya perempuan yang solehah akan jadi istri yang solehah siapapun suaminya. Perempuan yang akhlaknya mulia akan berakhlak mulia kepada suaminya siapapun suaminya. Bahkan Asyah yang suaminya Fir'aun aja Bu, akhlaknya tetap mulia. Suami kita kan gak Fir'aun amat. Belajar berakhlak yang baik sama suami, belajar berakhlak yang baik pada orang tua, belajar berakhlak yang baik sama anak, belajar berakhlak yang baik sama tetangga, sama temen, belajar. Kita semua belajar. Saya belajar, kamu belajar, kita terus belajar. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Ustazah, masalahnya bukan saya yang mulai Ustazah, dia duluan yang jahatin saya. Saya kalau akhlak saya baik sama dia ntar diinjak-injak, nggak ada Bu, nggak ada, nggak perlu begitu, nggak perlu begitu. Orang yang hatinya lembut akan lembut kepada siapapun. Yang hatinya penuh kasih sayang akan memaafkan siapapun yang berbuat salah kepadanya. Masalahnya bukan orang kepadamu, masalahnya kamu kepada orang lain. Masalahmu bukan pada orang-orang berbuat apa padamu, bukan. Masalahmu adalah bagaimana kamu menyikapi perlakuan orang lain kepadamu. Nabi Muhammad baik Bu, bahkan kepada orang yang tidak baik kepada beliau, bukan begitu?
Nabi segitunya baik aja, apakah ada orang yang jahat sama Nabi Muhammad? Banyak, banyak. Nabi manusia sempurna, segitunya perlakuan orang kepada beliau, bencinya luar biasa. Jadi kalau yang kayak kita dibenci orang, ada yang kesel sama kita, ada yang ngomongin kasar kita, ada yang fitnah kita, ada yang berbuat buruk pada kita, wajar-wajar saja, nggak apa-apa. Tugas kita adalah tetap berbuat baik bahkan kepada dia yang telah berbuat jahat pada kita. Insya. Ibu-ibu sekalian, terakhir saya mau cerita. Cerita ini saya dengar dari salah satu guru saya, Ubabah Syarifah. Dia cerita sama saya. Inti arafti Ummu Muhammad. Kamu kenal gak Halimah sama Ummu Muhammad? Saya bilang, siapa beliau Ubabah? Ada seorang perempuan soleha guru saya katanya. Di Mekah tinggalnya. Saya bilang, enggak kenal, tapi boleh Ubabah kalau saya dikenalkan, nanti kalau kapan-kapan saya umroh atau haji, saya kepengen juga datang kepada beliau. Orangnya udah meninggal Halimah katanya. Wah, sayang sekali. Siapa beliau itu Ubabah? Saya bilang. Dia bilang perempuan ahli Quran, yang dia hafal Quran 30 juz dengan pemahaman tafsirnya. Dia bahkan mengambil sanad dari 7 qiraat. Perempuan pandai sekali. Perempuan yang sangat dermawan dan sangat mulia. Dia bilang beliau itu asalnya Halimah dulunya. Dia seorang istri. Dia sama suaminya kawin berapa lama gitu nggak punya anak. Datang ke dokter. Dokter bilang ini sepertinya memang nggak akan ada anak nih. Kayak dihukumi mandul gitu sama para dokter. Akhirnya perempuan itu pikir ya udahlah, kalau emang saya nggak bakalan punya anak, saya mau ngafalin Quran aja. Beliau pun mulai menghafalkan Quran. Tapi satu waktu, jadi ada adik ibunya suaminya, bibi suaminya, yang sudah sakit di atas tempat tidur, anak yang merawatnya meninggal dunia. Keluarga rapat, siapa nih yang mau mengasuh merawat nenek ini? Akhirnya suaminya mikir, kayaknya kalau istri saya mau, saya boleh deh gitu. Pulang dulu ke rumah, nanyain sama istrinya. Ada adik nenek saya, bukan adik ibunya, adik neneknya, adik nenek suaminya. Dia bilang, sekarang kan bibi yang ngerawatin udah meninggal, sekarang gak ada yang ngerawatin. Gimana kalau saya ambil aja biar kita yang rawat? Istrinya bilang, nih bu, akhlak, hati bagus, hati bersih. Memang ini modal utama hidup dalam keadaan terjaga dan istiqomah. Hati yang baik, hati yang bersih. Melahirkan akhlakul karimah, melahirkan sifat-sifat mulia. Perempuan ini bilang, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, bawa ke sini. Seneng banget saya. Ada temennya, alhamdulillah. Kalau kamu kerja kan saya suka kesepian. Bawa nenek ke sini, bawa ke sini. Karena dia seneng, suaminya akhirnya dibawa tuh. Nenek itu tinggal bersama dengan mereka. Dan si perempuan ini, walaupun dia statusnya mantu, dan ini pun bukan nenek mertua, tapi adeknya nenek mertua dia gitu kan.
Tapi dia menyayangi perempuan tersebut seperti dia menyayangi ibunya yang memang udah meninggal dunia. Tiap hari dimandikan, udah di atas tempat tidur. Tiap hari sholat berjamaah, dia yang jadi imam, perempuan itu di belakang dia. Dia bacain Quran. Kapan-kapan dia keluar, dia masuk. Nek, di luar bulannya cantik sekali, Nek. Nanti ya, kalau suami saya udah pulang, nanti saya minta nenek buat dibawa ke depan. Akhirnya datang tuh suaminya, dibawa ke depan, liatin bulan, liatin bintang. Cantik ya, Nek ya, cantik ya bulannya. Kayak apa mukanya Nabi Muhammad ya, Nek ya, katanya lebih indah daripada bulan purnama. Cerita-cerita, senang begitu. Sampai si nenek ini suka bilang, maaf ya, saya bikin kamu repot. Siapa bilang saya repot, Nek? Saya senang ada nenek di sini. Saya jadi punya teman, alhamdulillah. Nenek jangan pernah merasa begitu. Nenek adalah hadiah Allah berikan sama saya. Udah, nenek gak usah khawatir. Dia istinjain, dia mandiin perempuan itu. Orang hatinya baik, Bu. Nenek ini tiap hari bersama dengan perempuan ini merasa kayak punya anak, bahkan lebih daripada anaknya sendiri gitu. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi kalau malam saat dia tahajud, saat dia terbangun di waktu malam, si nenek ini akan angkat tangannya, dia bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya nggak nyangka bahwa di akhir kehidupan saya akan bertemu dengan seorang perempuan yang berakhlak mulia semacam ini. Ya Allah, saya nggak bisa balas kebaikan dia buat saya, tapi Engkau bisa melakukannya ya Allah. Tolong balaskan untuk saya. Ya Allah, penuhkan rumah ini dengan harta dan anak yang melimpah ruah. Didoa kayak gitu. Ibu-ibu saudara sekalian, meninggal dunia. Habis berapa tahun tinggal di situ, meninggal dunia. Bu, nggak lama dia hamil. Si perempuan ini hamil, punya anak 1, hamil lagi punya anak 2, sampai 10 anaknya. Anaknya 10 dan suaminya, Bu, rezekinya tambah lancar, tambah lancar, tambah lancar. Guru saya nih, Bapak Syarifah, menceritakan, dia bilang itu, Halimah, saya kalau lagi datang ke rumahnya kayak nggak datang ke rumah orang gitu. Ada aja suara anak kecil, suara anak remaja. Dia punya anak 10-10-nya itu sekarang udah pada nikah semuanya, udah pada punya anak banyak, rame banget. Rumahnya itu kayak rame banget, walaupun sebagian udah tinggal di luar masing-masing gitu, tapi rumahnya tuh rame banget karena si neneknya ini, perempuan tadi ini adalah perempuan yang akhlaknya mulia sehingga semua orang sayang sama dia. Dan kamu tahu, kata Bapak Syarifah, akhlaknya yang mulia membuat doa nenek itu kepada dia mustajab. Dia minta rumahnya dipenuhi dengan harta. Kamu tahu Halimah, saya dan tamu-tamu yang lain kalau bertamu di rumahnya pulang dibawain kepingan emas dari kaya dan dermawannya. Subhanallah. Kehidupan dunia nih, Bu nih. Kalau kamu bisa istiqomah di jalan Allah SWT, Allah kasih. Sebelum di akhirat Allah udah kasih, di dunia Allah bayar. Allah bayar. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kata Allah SWT, kalau kamu berbuat baik, kamu nggak berbuat baik kepada siapapun selain kepada dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat jahat, kelihatannya kamu lagi jahatin orang, sebenarnya kamu sedang berbuat jahat pada dirimu sendiri. Sebab kehidupan hanya akan berbalik kepada dirimu sendiri. Hal jazaul ihsan illal ihsan.
Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Maka jangan takut berbuat baik, jangan bosan berbuat baik, jangan lelah menjadi seorang perempuan soleha. Karena semuanya hanya akan berbalik kepada dirimu sendiri. Jangan memilih dosa, jangan memilih jalan salah, jangan tinggalkan syariat agama, maka akan membawamu kepada kebahagiaan dunia sebelum kelak kamu akan bahagia saat sakaratul mautmu tiba. Kamu akan bahagia ketika kamu masuk ke dalam alam kuburmu nanti. Kamu juga akan bahagia ketika datang ke hari akhirat nanti. Yuk, kita kerjakan ketiga hal tersebut. Insya Allah istiqomah dalam jalan Allah, istiqomah menuju ridhonya Allah, istiqomah meninggalkan dosa, istiqomah mengerjakan taat, dan istiqomah dengan hati yang indah, hati yang baik, dan akhlak yang mulia. Insya Allah. Semoga dapat diamalkan, semoga semuanya dapat mengamalkan ketiga hal tersebut insya Allah. Baik yang mendengarkan, terutamanya yang berbicara. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan wa bu'us wadir. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, taubatan qablal maut, wa syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adhab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min bala'ik, wa awzi'na syukra na'maik, wa adhikna barda afwik, wa halawata munajatik. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tuballighna bihi jannatik, wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa hawlina wa quwwatina ma abqaitana, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah, wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah, wa a'idna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al, innaka sami'ud du'a. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, wa inna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an, wa ganni'na bil ghalil minat ta'am wal manam wal kalam. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Di hari Jumat yang mulia, di hari Jumat yang mulia, di waktu pagi hari, sebagaimana yang disabdakan baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna khaira yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Sungguhnya sebaik-baik hari di mana matahari terbit di sana adalah hari Jumat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Burikat ummati fi bukuriha, kata Nabi Muhammad. Umatku diberkahi pada pagi harinya. Kami mohon padamu ya Allah, di jam yang baik, di waktu yang baik, di tempat yang baik. Afdalul biqa' ala Allah masajidtuha. Tempat terbaik di sisi Allah di sebuah kawasan adalah masjid-masjidnya. Ya Allah, kami berada di hari yang baik, di jam yang baik,
dan di tempat yang baik, dan kami mengerjakan sesuatu yang terbaik, menuntut ilmu agama di jalan-Mu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Pandang semuanya ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu. Sayangi semuanya ya Allah, yang tuanya, yang mudanya. Sayangi semuanya ya Allah, yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh. Sayangi semuanya ya Allah, yang solehah dan yang belum solehahnya. Sayangi semuanya ya Allah, yang dosanya sedikit dan yang dosanya banyak. Sayangi semuanya ya Allah. Ampuni kami semuanya ya Allah, yang dosanya sedikit, yang dosanya banyak. Wahai Zat yang maha dermawan, bukankah yang dermawan memberi sesuai dengan keperluan? Bukankah yang dermawan memberi sesuai dengan kebutuhan? Ya Allah, ya Allah, yang perlu ampunan yang banyak, kasih padanya ampunan yang banyak ya Allah. Yang dosanya sedikit tapi besar-besar, kasih ampunan padanya yang besar ya Allah, ya Allah. Kasihanilah semuanya ya Allah, sayangilah semuanya ya Allah. Sebab bukankah kami semua adalah hamba-hamba-Mu ya Allah. Ridhoi kami ya Allah, tempatkan kami di jalan-Mu ya Allah, istiqomahkan kami di jalan-Mu ya Allah. Jauhkan segala hal-hal buruk dari diri kami ya Allah. Baguskan akhlak kami ya Allah, hanya Engkau yang dapat melakukannya untuk kami. Bersihkan hati kami ya Allah, hanya Engkau yang dapat melakukannya ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, karuniakan keikhlasan dalam beribadah, karuniakan kehusyuan dalam sholat, karuniakan kemampuan mengerjakan taat, mudahkan kami melakukannya, dan terimalah dari kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, yang sedang sakit di antara kami sehatkanlah ya Allah. Yang sedang sulit di antara kami mudahkanlah ya Allah. Yang hatinya sedang sempit di antara kami lapangkanlah ya Allah. Lembutkan hati kami semua ya Allah. Kami pun memohon hal yang sama untuk keluarga kami ya Allah. Sayangi anak-anak kami ya Allah. Sayangi suami kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada ataupun yang sudah kepadamu kembali ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Bahagiakanlah mereka dimanapun saja mereka berada ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami titipkan kedua orang tua kami padamu, yang sudah berada di dalam alam kubur. Bahagiakan keduanya ya Allah. Yang masih ada di dunia, sehatkan badannya ya Allah. Bahagiakan hatinya ya Allah. Kepada semua orang-orang yang kami sayangi, anak-anak kami, jaga mereka ya Allah. Karuniakan nasib yang baik bagi mereka ya Allah. Bukakan hati kami semuanya hingga layak mendapatkan rahmat-Mu. Jauhkan kami dari jalan dosa ya Allah. Jauhkan anak-anak kami ya Allah dari perbuatan-perbuatan dosa. Jauhkan anak-anak kami ya Allah, cucu-cucu kami, semua orang-orang yang kami sayangi dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Ya Allah, hidupkan kami sebagai hamba-Mu yang solehah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Apabila datang ajal menjemput kami,
Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat tersebut kami hidup, dengan kalimat tersebut pula matikan kami ya Allah, agar kami dapat datang kepadamu sebagai hamba-Mu yang soleh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim.